Jadi ini aku duduk di lantai guys, by the way, karena mereka adalah orangnya temperamen dan gampang marah. Aduh, capek. Ngap. Hai teman-teman, welcome back to our channel. So teman-teman, aku pertama-tama mau ucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang masih setia nonton video aku sampai sekarang. Walaupun aku baru 1 bulan ya join di YouTube, tapi aku ngerasa udah senang dan excited banget karena banyak teman-teman yang ngedukung aku dan masih setia nonton video aku sampai sekarang. Semoga kedepannya nanti video aku itu bisa lebih baik lagi dan kalian juga bisa terhibur ya sama video aku. Jadi ini aku duduk di lantai guys, by the way, karena biar bisa nyender. Di belakang gue taruh bantal, ini perutku begah. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh aku mau ngebahas video tentang culture shock. Oke teman-teman, di sini aku udah buat 5 poin hal-hal apa aja yang menurut aku itu beda dari kehidupan aku selama aku di Indonesia, oke? Khususnya orang-orangnya ya. Yang pertama itu dari gaya komunikasi. Jadi guys, orang Turki itu kalau ngomong itu menurut aku tuh ya sangat to the point. Habis itu nggak ada basa-basi, mereka itu tegas dan nggak menjaga perasaan lawan bicaranya kalau menurut aku. Dan yang paling bikin itu jadi lebih parah adalah nada bicara mereka yang tinggi. Jadi kita kadang nggak bisa ngerti mereka itu sebenarnya cuman ngobrol atau emang lagi marahin kita gitu. Jadi aku sering banget nih di sini ya miss komunikasi banget sama suami aku khususnya, karena aku tuh nggak bisa ngerti ini dia tuh sebenarnya lagi ngebilangin, lagi cuman ngomong biasa aja atau emang lagi marah-marah. Ini sering banget kejadian di aku waktu awal-awal kita nikah ya. Aku sering banget sakit hati sama dia karena hal sepele ini. Padahal guys, di sini tuh memang tipe orangnya tuh seperti itu. Mereka nggak ada maksud untuk marah sama kita tanpa alasan, tapi memang gaya bicaranya yang keras gitu ya, kayak gitu. Terus kalau masalah to the point, ini tuh di sini bedanya gini. Misalnya nih, waktu itu pernah ya aku tuh diajak sama sepupunya suami aku untuk ke rumah dia. Jadi aku sama suami aku itu diundang ke rumah dia untuk makan malam kalau nggak salah ya, kayak gitu ya, makan malam. Tapi sepupunya ini nelpon suami aku tuh udah jam 8 malam. Terus kita bilang lah kita nggak bisa datang kalau jam 8 malam gitu, karena perjalanan ke sana aja itu bisa satu jaman gitu kan, nggak mungkin udah terlalu malam gitu kan. Nah kebetulan ini adalah hal kedua kali kita nggak terima ajakan undangan mereka gitu, dan mereka langsung bilang gini, ini terakhir kali ya aku ngundang kamu, kalau misalkan kamu hari ini nggak datang, next time aku nggak akan bukain pintu lagi untuk kamu. Langsung kayak what? Aku dengernya kaget gitu kan. Tapi suami aku tuh cuman bilang kayak gini, ya masalahnya bukan apa-apa, kamu ngundang aku nggak ngelihat jam, sekarang udah jam 8 malam, terus nanti nyampe di sana jam 9, udah malam, habis itu gimana gitu, maksudnya itu udah kemalaman buat kita, nggak bisa gitu. Terus habis itu sepupunya bilang pokoknya kalian harus datang, dan kita jadi datang guys. Padahal kita nggak mau, tapi kita harus datang karena mereka kayak yang gimana ya, kayak gitu salah satu contohnya gitu kan. Nah habis itu contoh lainnya adalah orangnya ekspresifnya gini, kalau mereka marah ya mereka beneran marah gitu. Jadi mereka nggak ngelihat kondisi mereka lagi di rumah, mereka lagi sama siapa, atau mereka lagi di tempat umum. Kalau mereka marah, mereka marah. Makanya aku kalau aku sering keluar ya, aku kan sering pergi keluar gitu ya ke sekitar lingkungan sini, aku tuh sering ngelihat orang itu berantemnya itu cuman karena masalah sepele, kayak misalnya masalah rebutan parkir, atau masalah misalnya motor yang ngendarainnya serudak-seruduk, itu mereka langsung marah pada saat itu juga. Kalau kita kan paling ya sekedar kayak yang ngedumel di dalam hati gitu kan. Beda sama orang sini, mereka tuh langsung ngomong saat itu juga. Tadi aku udah bilang ya, pokoknya mereka itu orangnya to the point, mereka itu orangnya tegas, dan mereka sangat ekspresif, dan suaranya itu tinggi ya. Jadi kita nggak bisa bedain mereka tuh marah atau cuma ngebilangin. Oke, jadi nanti kalian kalau misalkan visit ke sini ya, terus ngelihat orang-orang tiba-tiba kayak teriak-teriak gitu sambil ngobrol, itu please mereka lagi bukan marahan. Mereka bukan lagi berantem, oke? Memang kayak gitu gaya bicaranya.
Oke, selanjutnya adalah poin kedua ya guys. Poin kedua di sini aku taruh tentang makanan dan minuman. Nah, kenapa ini menurut aku adalah culture shock? Karena menurut aku secara pribadi ya, ini secara pendapat aku, dan menurut aku kayaknya orang Indonesia juga bakal ngerasain ini ya. Mereka itu makanannya itu cenderung lebih kayak ke berminyak. Terus habis itu asem, habis itu gurih, dan rempah-rempahnya itu nggak terlalu berasa. Beda kan kalau sama orang Indonesia, kita tuh suka makanan yang rempah-rempah, yang aromanya kuat, yang pedes, habis itu micin-micin tuh kita suka banget kan ya, manis yang kayak apa ya, kayak misalkan kayak bebek goreng, bukan, maksudnya kayak bebek bakar atau ayam bakar gitu, kita suka pakai kecap kan, untuk tambahan kecap sama gula untuk tambahan di menu makanan kita. Beda kalau sama orang sini ya. Waktu pas awal-awal aku datang tuh ke sini ya guys, aku nggak bisa makan makanan mereka sama sekali. Jadi pas pertama kali aku datang itu disuguhi makanan ya, itu benar-benar aku nggak bisa makan makanan yang mereka suguhin semuanya. Karena apa? Mereka itu sarapannya, pertama mereka nggak pakai nasi, tapi pakai roti. Itu yang pertama, perut aku nggak terbiasa makan roti gitu kan. Nah, rotinya ini mereka tuh bukan roti yang cuman roti kayak roti sandwich gitu, ngerti nggak sih kalau di Indonesia tuh roti sandwich gitu, atau roti yang isi selai-selai gitu. Beda, di sini tuh rotinya mereka kayak roti sobek gitu, roti sobek yang rasanya tuh tawar tapi keras kalau dimakan. Itu pokoknya mereka wajib tuh selalu roti. Abis itu yang kedua adalah makanan yang berbau yogurt. Apapun jenis makanannya, mereka tuh sering banget taruh yogurt di atasnya makanan itu, atau dicampur, atau di piring terpisah, itu pokoknya cuman yogurt doang. Jadi kayak yogurtnya itu tuh bukan yang kayak yogurt kita beli di Indomaret gitu, ngerti gak sih? Bukan yogurt yang kayak gitu, jadi yogurt yang benar-benar original gitu loh guys. Jadi tuh rasanya tuh asem banget. Kalau misalkan kalian sebelumnya cuma suka yogurt yang ada di Indomaret, kalian gak akan bisa makan yogurt ini gitu, karena asem banget. Bahkan orang-orang Indonesia yang udah tinggal di sini selama bertahun-tahun tuh, aku ada beberapa temen yang mereka tuh belum bisa sampai sekarang makan yogurt itu gitu. Tapi untungnya aku sudah mulai terbiasa, walaupun nggak yang excited kalau orang Turki makan. Habis itu selain yogurt apa lagi ya? Tomat. Mereka itu suka banget pakai pasta tomat di masakan. Misalkan kalau kita goreng terong, ya kita cuma digoreng doang gitu kan, paling pakai sambal. Kalau di sini pasti dikasih campuran pasta tomat. Itu pasti ada sup pasta tomat. Habis itu kalau masak daging dikasih pasta tomat. Jadi pokoknya semuanya ada tomatnya. Tapi ya gimana ya, enak-enak aja sih, kadang tuh enak, tapi kadang ngerasa kayak makanan itu nggak cocok gitu pakai pasta tomat. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke, habis itu minuman, lanjut ya minuman. Kalau minumannya di sini yang bikin aku sedikit shock adalah mereka itu suka banget minum teh. Pagi, siang, sore, malam, pokoknya itu harus ngeteh. Jadi dulu waktu pas awal-awal menikah ya, aku tuh setiap pagi tuh wajib bikinin teh untuk suami aku. Dan mereka itu ya guys, minumnya itu bukan yang kayak kita satu gelas es teh gitu, ngerti gak sih? Enggak kayak gitu. Mereka itu memang gelasnya tehnya tuh gelas kecil ya, gelas khusus teh Turki ada. Dan mereka itu maunya minumnya itu disajikan secara panas, nggak mau kalau udah dingin itu pasti masih ada sisa tuh, tapi udah dingin itu pasti sama mereka dibuang, habis itu mereka ganti yang baru. Dan rata-rata orang itu pasti minum lebih dari 2-3 gelas. Bahkan dulu pas awal-awal itu suamiku ya bisa minum sampai 5-6 gelas guys, bayangin. Itu cuman pagi doang. Nanti siangan dikit biasanya tuh ada cemilan, habis itu minumannya teh juga. Terus malam, habis selesai makan malam, minumannya teh lagi. Jadi kayak benar-benar teh terus sampai aku kan bukan orang yang suka minum teh gitu ya. Kadang aku tuh gimana ya, kayak jadi ke bawah gitu loh, padahal aku tuh nggak terlalu suka. Dan mereka tuh di sini jarang yang pakai gula, jadi kayak cuman
teh doang, jadi kayak pahit gitu, nggak bisa enjoy. Cuman kalau lagi kita bertamu ya di rumah orang lain, itu tuh kadang sedikit menyiksa sih, karena kalau kita misalkan menolak ya untuk minum itu agak kurang sopan gitu ya, di mata mereka tuh agak kurang sopan, karena itu kayak semacam tradisi mereka yang memang harus minum teh setiap saat. Oke, tapi itu bikin aku kayak sempat yang kayak stres. Oke. Habis itu minuman apalagi? Oh ya, minuman di sini, minuman selain mereka suka ngeteh, mereka itu jarang minum air putih, guys. Jarang banget aku lihat orang sini, orang Turki itu minum air putih yang kayak kita harus minum misalkan kayak 8 gelas per hari gitu kan, ada aturannya. Kalau di sini tuh orang enggak. Paling mereka tuh minum air itu ya kalau seperlunya aja, paling 1 atau 2 gelas kalau misalkan mereka lagi aus, tapi selain itu enggak, paling cuma teh doang. Yap. That's it. Oke guys, sekarang kita lanjut ke poin ketiga ya. Poin ketiga di sini aku akan sebutkan tentang sopan santun. Jadi sopan santun di sini menurut aku bukannya mereka nggak sopan ya, tapi mungkin memang ini kita beda budaya aja. Jadi kayak misalnya kalau kita panggil orang yang lebih tua itu kan pasti dengan sebutan kak atau bang atau mas, atau kalau orang tua ibu atau bapak gitu kan. Tapi kalau orang sini tuh mereka sering panggil nama depan aja gitu. Jadi kayak kadang itu aku ngedengarnya agak sedikit aneh sih, kayak misalkan ada anak kecil ya, anak kecil itu manggil aku kayak namaku doang gitu, kayak what? Kayak ngerasa aneh aja gitu. Tapi itu adalah hal yang biasa ya guys di sini gitu. Kalau misalnya pun antar pertemanan, misalnya kalian cuman kayak beda 2 atau 3 tahun, itu tetap panggil nama gitu, jadi nggak akan panggil kak atau sebagainya gitu. Selain itu dalam sopan santun, aku ngelihat di sini tuh mereka suka memotong pembicaraan dengan siapapun. Ini aku sering banget bicara sama orang-orang sini ya, orang-orang asli sini, baik itu teman, baik itu saudara atau siapapun itu, tuh mereka suka potong pembicaraan. Misalnya mereka tanya kita sesuatu, oke? Terus kita lagi menjelaskan, tapi belum sampai penjelasan itu selesai, itu mereka biasanya suka potong. Potongnya tuh dalam artian bukan mereka nggak sopan ya, tapi mereka tuh kayak lebih kayak ke excited dan pengen tahu lebih gitu. Jadi belum selesai satu pertanyaan langsung ada pertanyaan lain, langsung ada pembicaraan lain gitu. Tapi aku ngerasa itu kayak agak nggak sopan gitu, karena kan biasanya kita pasti dengerin penjelasan orang sampai selesai dulu baru kita bakal tanya lagi gitu kan. Itu sih. Satu lagi adalah mereka itu kurang menghargai privasi. Aku melihatnya seperti itu ya, karena apa, kadang pertanyaan mereka itu nggak yang mikir, kayak misalnya kalau aku nanya ini pertanyaan mereka bakal sakit hati atau enggak, itu enggak. Mereka tuh langsung kayak aja nanya, misalkan kamu udah nikah apa belum, atau kamu umurnya berapa, kamu kerjanya apa, kamu gajinya berapa. Itu mereka pertanyaan yang bisa dilontarkan sama orang-orang yang enggak dekat sekalipun. Bahkan stranger ya, kadang aku ketemu sama stranger di jalan, misalkan di bis gitu, aku lagi duduk di bis, terus tiba-tiba ada ibu-ibu di sebelah aku gitu kan, mungkin mereka kepo gitu, kok ada orang asing di sini naik bis segala macam. Terus mereka tanya hal-hal yang kok menurut aku what, perasaan kita ketemu cuma di sini doang tapi udah berani tanya hal-hal yang kayak gitu. Itu menurut aku agak cringe sih, kayak agak wah, aku nggak terlalu suka hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, di sini menurut mereka itu adalah hal yang biasa gitu, hal-hal yang pertanyaan umum lah, sama aja kayak nanya apa kabar gitu, tapi mereka lebih kayak privasi ya kalau menurut aku ya gitu. Jadi kalian teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba misalnya nanti kalian kesini terus kalian lagi di transportasi umum dan ada yang nanya hal-hal yang aneh-aneh, itu ya memang mereka kayak gitu, itu biasa aja gitu. Jadi nggak usah diambil pusing. Kalau kalian nggak mau jawab ya tinggal bilang aja nggak mau jawab. It's okay. Oke, poin keempat di sini aku taruh mereka adalah orangnya temperamen dan gampang marah. Jadi contohnya itu kayak hal-hal yang pernah aku lihat ya, misalkan waktu itu aku lagi di dalam bis, habis itu aku ngelihat ada kayak sekeluarga nih, dia ada ibu, terus ada anak-anak kecil sama anak bayi gitu, dia bawa, dia masuk ke dalam bis. Tapi di sini dia itu kayaknya ini guys, maksudnya nggak bisa bayar gitu, dia nggak bisa bayar karena dia nggak punya kartu untuk ngetap di bisnya itu gitu kan.
Nah, sama si supirnya ini ya udah dikasih masuk aja karena kasihan kan, ada anak kecil dan bayi juga, dikasih masuk lah mereka. Tapi ternyata si ibu-ibu ini tuh orangnya tuh songong gitu, udah ditolongin tapi malah songong gitu kan. Nah di situ banyak yang marah, penumpang-penumpang lain tuh marah, malahan kayak dibilangin kamu udah ditolongin bukannya berterima kasih tapi malah songong kayak gitu kan. Udah lebih baik kamu turun aja dari bis ini gitu kan. Nah dijawablah sama si ibu-ibu itu kan, mereka akhirnya ujung-ujungnya apa, berantem. Jadi si ibu-ibu ini berantem ngelawan penumpang di bis, sumpah. Dan itu tuh berantemnya tuh yang kayak gimana ya, kan kalau kita kadang pasti ada rasa iba ya kalau sama ibu-ibu dengan punya anak kecil dan anak bayi ya, tapi di situ mereka enggak, mereka sampai dorong ibu-ibu itu keluar dari bis. Bayangin guys, didorong, terus habis itu strollernya ditaruh keluar, anak-anaknya didorong semua keluar dari bis, habis itu bisnya pergi. Kalau misalnya bayangin ya, kalau misalnya di Indo gitu kayaknya hal kayak gitu nggak mungkin terjadi sih, maksudnya sesongong-songongnya ibu-ibu ya kayaknya kita nggak akan ada rasa tega gitu untuk ngusir dari dalam bis gitu kan ya, kalau menurut aku. Dan saat itu aku juga kayak gila, ternyata mereka kalau marah emang parah sih guys, itu parah banget sih kalau menurut aku kalau marah. Habis itu kenapa aku bilang mereka orangnya temperamen, contoh lainnya waktu itu aku lagi ada di lagi di pinggir pantai gitu, aku lagi main-main aja, terus habis itu aku lihat ada pasangan suami istri, mereka tuh berantemnya tuh teriak-teriakan. Jadi nggak ceweknya nggak cowoknya berantemnya teriak-teriakan gitu. Tapi yang epicnya itu adalah orang-orang itu biasa aja, jadi mereka paling cuma ngeliat gitu, tapi habis itu udah. Karena apa? Karena itu bukanlah hal yang jarang terjadi, karena emang hal itu tuh sering terjadi guys. Waktu awal-awal itu aku memang sempet shock ya, kayak wah gila, ini hal kayak gini jarang nih bisa dilihat nih gitu kan kalau misalkan di Indo ya. Tapi ternyata kalau di sini itu adalah hal yang biasa banget, malahan suami marahin istrinya di jalan, istri marahin suaminya di jalan, atau pasangan berantem di jalan itu sambil teriak-teriak, itu adalah hal yang cukup umum yang bisa kalian lihat di sini gitu ya, bukan hal-hal yang jarang banget gitu. Tapi sekarang aku udah mulai kayak biasa aja gitu kalau ngelihat mereka berantem. Waktu dulu awal-awal tuh aku sempet yang kayak serem ngeliatnya guys gitu. Habis itu apa lagi ya, kenapa aku bilang mereka itu orangnya temperamen? Oke. Ini tuh terjadi hampir sama semua orang yang ada di jalan raya ya, pengendara mobil atau pengendara motor. Mereka itu orangnya gampang banget kesel kalau misalnya mereka lagi ngendarain mobil, terus tiba-tiba misalnya ada yang nyebrang, atau tiba-tiba ada mobil nyalip tapi nggak kasih sinyal. Itu mereka tuh kayak bisa ngedumelnya tuh ngedumel parah di dalam mobil. Ini juga terjadi sama suami aku ya, tapi ini itu juga terjadi sama orang-orang secara umum di sini, khususnya di Istanbul. Aku nggak tahu kalau di kota lain apakah mereka sepemarah itu, tapi kalau di sini aku sering banget ngeliat orang-orang itu marahnya tuh sampai bikin ekspresi yang kayak tangannya tuh diginiin gitu loh, astaga gitu. Tapi mereka bukan ngomong astaga ya, mereka ngomongnya kayak lebih ke kasar tuh, pokoknya nggak bisa aku sebutin di video ini. Ya mereka itu berani banget ngomong kata-kata kasar di depan umum, makanya aku bilang mereka orangnya temperamen dan pemarah. Oke guys, selanjutnya poin terakhir itu poin kelima. Di sini aku mau ngebahas tentang rumah dan keluarga. Oke. Bentar. Menurut aku ya, ini salah satu hal positifnya ya. Menurut aku tinggal di sini tuh lebih enak daripada tinggal di Indo dalam hal fasilitas rumah. Oke, aku bilang dalam hal fasilitas rumah. Karena apa? Orang Turki itu ternyata mereka itu orangnya sangat suka dengan yang namanya kebersihan. Jadi kalian tahu kan kalau misalkan di rumah-rumah orang Turki itu memang rata-rata pasti mereka ada karpet ya guys. Bukan pasti, memang semua itu dikarpetin lantainya. Jadi di sini itu kita nggak nyapu pakai sapu pakai sapu lantai, tapi kita pakai vacuum cleaner karena di sini itu pakai karpet. Nah, kenapa aku bilang itu jadi salah satu fasilitas itu, karena memang ternyata jalan di atas karpet itu lebih enak daripada jalan di atas lantai.
lebih nyaman gitu guys, aku ngerasanya lebih nyaman gitu ya. Itu salah satu contohnya. Lalu contoh kedua adalah mereka itu lengkap punya mesin cuci baju, mesin pengering baju, dan mesin cuci piring, sama oven. Kalau kompor pasti mereka punyanya, semua orang pasti punya kompor, tapi ini tuh ovennya tuh benar-benar yang oven gede gitu. Mereka biasanya tuh suka beli yang satu set, jadi ada kayak penyedot yang apa tuh, penyedot uap, kompor, sama oven. Itu mereka pasti satu set, hampir di setiap rumah ya itu mereka ada. Maksudnya selama ini aku berkunjung ke rumah siapapun itu mereka pasti ada itu, ada 3 itu, ada mesin cuci, mesin pengering, mesin cuci piring, oven, dan kawan-kawannya. Jadi itu adalah salah satu hal yang mempermudah pekerjaan rumah. Jadi kalau misalnya biasanya kan kita bikin stres tuh, biasanya kalau ibu rumah tangga ya yang bikin stres tuh apa? Nyuci piring kan, karena nyuci piring itu kan kayak malas banget, kayak ada sisa-sisa makanan kotor dan segala macam. Tapi kalau ini tuh udah satset kita tinggal masukin ke si mesin pencuci piring, habis itu keluar udah bersih gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang aku suka gitu, fasilitas rumahnya. Oke. Habis itu kebersihannya, tadi aku udah bilang kebersihan ya. Kebersihan mereka itu di sini jarang guys yang punya pembantu gitu, karena yang pertama pembantu itu mahal, gajinya itu gede ya. Pembantu tuh di sini di atas UMR guys gajinya, karena mereka itu sangat menghargai pekerjaan ibu rumah tangga, karena ternyata bebersih di mata mereka itu sesuatu memang yang mereka sangat apresiasi gitu loh. Jadi kalau misalkan ibu-ibu biasa gitu yang bebersih itu, mereka tuh kalau misalkan bersihin jendela rumah gitu itu bisa sampai keluar walaupun mereka tinggal di lantai, misalkan lantai 5 atau lantai 6 gitu kan. Kalau di sini kan memang perumahan itu kan memang rata-rata apartemen ya guys ya. Jadi rumah yang satuan itu jarang, bahkan aku jarang banget ngeliat. Kalau di sini itu rata-rata apartemen ya. Itu kalau misalkan mereka tinggal di lantai-lantai atas itu ya, lantai-lantai 5, 6 bahkan seterusnya, itu ibu-ibu rela loh sampai keluar jendela mereka untuk bersihin jendela doang. Tapi kalian tahu kan itu kan berbahaya ya padahal ya, tapi menurut mereka itu penting gitu. Habis itu mereka itu juga suka mereka tuh suka nyetok cairan-cairan pembersih. Contohnya ini hal yang menurut aku culture shock buat aku. Karena apa? Karena waktu aku di rumah, cairan pembersih di rumah itu untuk sabun cuci piring doang biasanya ya. Sabun cuci piring itu untuk dipakai untuk semua, tapi kalau di sini itu beda. Sabun cuci piring itu beda. Habis itu habis itu cairan untuk bersihin kompor, sabun kompor. Habis itu sabun mesin cuci. Habis itu sabun untuk ngilangin minyak noda. Habis itu sabun untuk ngilangin kerak di peralatan memasak. Habis itu sabun untuk ngebersihin noda sofa. Itu tuh literally mereka untuk setiap jenis perabotan itu punya sabunnya masing-masing. Sabun untuk bersihin kaca, kayak sabun apa sih, mereka tuh kayak semacam cairan gitu ya, cairan-cairan, tau lah, kimia ya, bahan-bahan kimia itu. Jadi menurut aku mereka itu ya sangat detail ya dalam hal-hal kebersihan itu. Mereka, menurut aku sangat apresiasi banget sih, itu hal positifnya. Jadi aku kebiasaan juga yang tadinya orangnya sembronoan, sekarang udah mulai teratur gitu. Jadi mulai lebih tertata lah. Itu salah satu hal positif yang aku dapatkan selama aku tinggal di sini gitu. Oke guys, jadi itu tadi 5 poin yang menurut aku adalah sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda dan mencolok dari kehidupan aku selama aku tinggal di Indonesia. Tapi dalam hal ini aku memang menyebutkan yang secara umumnya aja ya. Aku nggak menyebutkan secara detail, karena kalau secara detail itu menurut aku itu nggak akan berlaku untuk orang-orang yang datang ke sini kalau hanya berkunjung kayak semacam hanya liburan seminggu 2 minggu gitu. Kayaknya nggak relate gitu sama mereka nggak akan bisa ketemu hal itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang tinggal di sini, itu masih banyak hal-hal lain yang lebih detail lagi, yang lebih bikin shock lagi. Kayak misalkan aku kasih contoh ya, misalkan kayak minuman keras, atau habis itu toko-toko yang berjualan minuman keras secara bebas itu banyak di sini. Relationship itu mereka juga lebih
terbuka gitu ya, lebih ekspresif satu sama lain, yang kadang-kadang di Indonesia itu adalah sesuatu yang tabu banget. Itu juga di sini tuh terjadi kayak gitu. Jadi teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nanti aku akan buat video lagi mungkin tentang culture shock part 2, atau aku juga mungkin akan buat Q&A, atau nanti aku juga bisa bikin video tentang bagaimana aku dan suami aku bertemu sampai dengan kita menikah ya. Jadi teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian kalau misalkan kalian nanti datang ke sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye guys. Aduh, capek ngap.